Halo, kembali kita berjumpa di programnya LA Donation, yaitu Father Talks. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai rasa takut, freedom of fear, bebas dari rasa takut. Nah, ketakutan itu tanpa disadari, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketakutan adalah pembunuh nomor satu di saat ini, pembunuh nomor satu. Jadi tidak hanya penyakit jantung yang dikatakan sebagai pembunuh, rupanya ketakutan juga punya efek yang sangat luar biasa. Percaya atau tidak, ketakutan dapat menyebabkan rasa sakit yang berlebihan, baik secara fisik maupun mental. Nah, para ahli menemukan bahwa otot jantung kita ternyata bisa menjadi rusak ketika kita berada dalam ketakutan yang besar. Waduh, ada seorang dokter Marilyn Sebelin menyampaikan bahwa denyut nadi, hormon, adrenalin benar-benar merusak otot jantung ketika kita mengalami rasa stres yang berlebihan dan ketakutan yang tinggi. Wah, mungkin untuk Anda yang saat ini tengah mengalami masa-masa yang kelam, mungkin kita berada dalam season yang berat saat ini. Kita cari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi rasa ketakutan. Nah, kali ini LA Donation akan berdiskusi. Kita akan ngobrol dengan founder dari LA Donation. Kita akan bahas mengenai freedom of fear. Nah, saya undang terlebih dahulu ya. Oke. Kalau Anda yang mau bergabung untuk menyampaikan komentarnya, diskusi, pertanyaan, atau mau sharing, mau berbagi, silakan. Ya, kita sudah tersambung. Selamat malam, Malam. Pak David. Hai, Wah, apa luar kabar? biasa. Tadi Cerah saya ya? menyampaikan bahwa Hmm, ternyata tanpa disadari, ketakutan yes. itu eh, merupakan pembunuh nomor satu karena itu rupanya merusak otot jantung kita. Wah, mungkin sakit jantung sebagai pembunuh nomor satu itu rupanya disebabkan karena rasa ketakutan dan stres yang tinggi. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai freedom of fear. Nah, apa nih yang kita Yes. mau obrolin sebagai Father Ya. Talks nih? Ya, di bulan Agustus Gimana? ini bulan kemerdekaan ya untuk bangsa Oh kita iya, yang freedom. Wah, ke-76. Ya. Jadi kita yes, mau yes, yes. mengangkat tema kemerdekaan juga, freedom. Yang pertama kita akan berbicara ngobrol-ngobrol tentang ketakutan gitu ya. Freedom Hmm, of of fear, apa? Of fear fear. ya. Jadi Yes. iya. Jadi bukan bukan hanya takut ya, tapi ketakutan. Nah, jadi Hmm. kalau takut bisa juga dengan konotasi yang positif gitu ya, takut akan Tuhan gitu kan ya. Eh, Oh iya. itu konotasi yang positif. Tapi kalau kita berbicara tentang ketakutan, nah ini sebuah apa ya, situasi kondisi di mana kita sudah tidak bisa mengendalikan itu. Ah gitu. Rasa takut yang tidak terkendali gitu ya. Nah, ini jadi yang tadi disampaikan sama Pak Nyoman betul ya, bahwa ini adalah pembunuh nomor satu ya, ketakutan ini. Dan sebenarnya Pak Nyoman, kita kita ini diciptakan ini tadi ya berbicara tentang apa? Kemerdekaan ya kan, bulan kemenangan gitu ya. Bulan Ya. kemerdekaan. Kita sebenarnya adalah individu-individu yang dari awalnya itu adalah di-create untuk jadi pemenang. Ini harus menjadi satu hal yang dipegang teguh oleh para bapak sebagai imam, sebagai pemimpin. Jadi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh untuk give up gitu ya. Karena kita Ya. sendiri, kita dari awalnya adalah kita adalah pemenang. Ya. Ya, Awal yang setuju. paling pertama, awal yang paling pertama itu kita tahu ya tentang bagaimana dari pembuahan ya indung telur gitu ya oleh eh, satu sel sperma gitu ya tadinya berjuta-juta ya kan tapi yang jadi pemenang itu satu gitu.
Nah, Oke, jadi oke. itu sudah membuktikan ya, bahkan sebelum kita jadi jadi apa ya, embrio gitu ya, jadi bayi gitu ya, jadi anak gitu, bakal anak, kita itu adalah pemenang. Nah, itu yang saya mau tegaskan tadi ya, di awal-awal ini, bedanya takut dengan ketakutan gitu ya. Takut kita bisa dengan konotasi yang positif ya, tadi takut Tuhan gitu ya. Tapi kalau ketakutan ini, kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan rasa takut itu. Padahal kita sendiri itu adalah makhluk-makhluk yang dari awalnya adalah makhluk-makhluk pemenang, ya. Seperti itu, Pak Nyoman. Kalau tadi Pak David sampaikan bahwa ketakutan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Apakah ketakutan itu asalnya dari dalam, keluar, atau dari pihak luar yang menyerang kita, katakanlah gitu? Oke. Jadi saya punya apa namanya pengalaman ya, punya pengalaman di mana saya punya ponakan, lalu waktu itu saya ingat banget ya, saya ingat banget, eh, saya nakut-nakutin dia tuh sore-sore gitu ya, iseng ya kan, karena sorry, bukan keponakan, sepupu sepupu, tapi dia lebih lebih muda, jauh lebih muda gitu ya. Nah, dia takut ya, dia sampai akhirnya dia samperin om saya gitu ya, adik mama saya, dan di situ om saya ngajarin saya bahwa ketika kita menakut-nakuti gitu ya, dalam artinya memberikan kepada anak yang istilahnya ya masih masih putih lah gitu ya, masih nggak tahu artinya takut nggak takut dan segala macam, itu akan berbekas kepada dia gitu ya, dan itu bisa membayang-bayangi dia sampai kapanpun. Nah, itu tertanam sekali kepada saya. Jadi saya sampai saat ini pun saya nggak berani tuh nakut-nakutin gitu ya. Apalagi pada anak-anak kecil. Jadi artinya eh, ada dua hal yang saya catat Pak Nyoman. Baik itu dari tadi ya, yang faktor luar. Jadi kita karena kita ditakut-takuti, ya kan. Lalu juga dari faktor dalam, gitu. Faktor dalam ini bisa terjadi ya kalau saya melihat adalah ketika eh, dia melihat eh, apa namanya secara visual gitu ya, lalu mendengar gitu kan ya, akhirnya timbullah ketakutan. Nah, seperti itu. Nah, itu dari dalam ya kan. Kalau yang dari luar, ketika dia ditakut-takuti ya kan, nah, itu akhirnya pun dia menjadi apa ya, membekas ya di dalam dirinya ketakutan itu, dan akhirnya itu akan terus terbawa-bawa terngiang-ngiang kepada dia. Nah, ini hal kayak begini saya bilang akan apa ya, kembali lagi menjadi seperti bola salju yang akan terus membesar, membesar, membesar sampai akhirnya kita jadi dewasa, ya kan? Sampai akhirnya ketakutan seperti ketakutan takut apa namanya eh, kalau waktu masih muda takut nggak naik kelas gitu ya, ya, ya takut takut apa namanya takut nggak bikin PR gitu kan ya. Ketakutan ketakutan seperti itu. Tapi akhirnya sampai kepada pekerjaan, takut nanti pekerjaannya nggak selesai gitu kan ya, takut nanti proyeknya gagal. Nah, hal-hal itu saya percaya itu adalah sebuah apa ya, hal yang di-create ya di dalam pikiran kita ya. Nah, yang akhirnya itu akan menjadi sebuah apa ya, terus-terus menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan sampai menjadi sebuah karakter. Nah, nah ini yang saya bilang bahwa kita harus merdeka ya, freedom ya dari ketakutan ya, benar-benar merdeka ya, merdeka dalam arti kekuatan yang kita dapat untuk merdeka itu kembali lagi Pak, bukan dari kekuatan dari kita sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Seperti itu Pak Nyoman. Hmm.
Oke. Eh, yang saya tangkap berarti ketika kita takut, katakanlah eh, ketika masa kecil gitu ya, terus kemudian terbawa takut akan sesuatu, apapun itu, eh, dari ya binatang gitu kan, takut kecoa gitu, terus dia semakin lama semakin besar menjadi dewasa dan masih terus terbawa, itu jadi, eh, kalau tadi Pak David bilang, pertarungannya, battlefield-nya sebenarnya di our mind ya, di pertarungannya ada di mindset kita, di pikiran kita gitu ya. Berarti Betul, yang paling berbahaya adalah kalau kita memupuk, karena kan dari kecil, kecil sampai dengan dewasa kita terus terus istilahnya kita membuahi rasa takut tersebut sehingga benar-benar terbawa terus gitu ya, betul, dan betul. menjadi sebuah karakter yang tadi Pak Iya, David bilang kan, menjadi karakter. iya. Seringkali gini, contoh ya, contoh lagi adalah kita waktu kecil ya, kembali lagi waktu kecil. Entah orang tua kita, entah siapa gitu ya, om kita, tante kita tuh, itu perhatiin deh. Ya mungkin ini juga tradisinya orang Indonesia ya. Itu kalau lewat lewat tempat gelap, permisi gitu ya, permisi, permisi sama siapa gitu kan ya. Akhirnya kita jadi berpikir kan, ini permisi sama siapa gitu kan ya. Wah, Numpang numpang lalu numpang gitu ya. numpang lewat ya atau apa gitu. Dan akhirnya jadi apa ya? Itu menjadi sebuah yang ada di pikiran kita nggak bisa lepas gitu loh, Pak. Oh, rupanya tuh tempat gelap itu ada makhluk halusnya atau ada hantunya atau apalah gitu loh. Ya kan? Lewat kamar mayat, permisi gitu ya. Ya kalau ada orang sih nggak apa-apa, permisi, ini nggak ada orang gitu ya. Jadi contoh-contoh seperti itu sebenarnya yang akhirnya terbawa. Nah, saya mau cerita seperti ini. Jadi ketika kita nanti bawa kepada Father's Talk gitu ya, bagaimana kita sebagai bapak gitu ya, sebagai pemimpin, sebagai imam di rumah, benar-benar kita tidak boleh, jangan memberikan ketakutan kepada anak-anak kita, ya, kepada istri kita, ya, baik itu secara lisan gitu ya, ataupun secara apa namanya, in the spiritual. Ya. Secara lisan seperti ini. Waduh, contoh ya Pak ya. Waduh, kayaknya gimana ya, masa depan kita kayaknya udah suram nih. Ya, apa gaji dipotong lagi gitu kan ya, ada pengurangan pegawai segala macam. Nah itu kita bawa ketakutan ke rumah, Pak. Wah itu sangat-sangat berbahaya. Very, very dangerous. Gitu ya. Ataupun kita tidak bicara pun gitu ya. Tapi kita bisa membawa ya aura ketakutan itu juga bisa terbawa, Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Itu bisa terbawa. Dan itu karena kita udah kenal dekat ya dengan istri kita, dengan anak kita. Mereka pun bisa merasakannya loh. Bukan berarti mereka nggak bisa merasakan. Ya. Jadi bapak-bapak ya malam ini kita belajar sama-sama supaya jangan kita itu apa ya, kita itu bisa takut, bisa manusia itu bisa takut. Nggak ada manusia yang nggak takut, ya kan? Tapi jangan sampai kita mengalami ketakutan gitu, sampai tidak bisa mengendalikan takut, rasa takut itu kita nggak bisa terkendalikan lagi. Sehingga tadi nanti jadi apa ya, eh, tindakan kita, baik itu ucapan, perbuatan, itu pasti nanti akan berunsur rasa takut. Ketakutan nanti akan bisa menular, Pak, kepada ya itu orang terdekat kita, istri kita, anak kita di rumah. Nah, ini yang saya bilang pertama, ya, step pertama bahwa bapak-bapak, ya kan, kita sebagai imam, sebagai raja, kita nggak boleh ya membawa ketakutan itu di circle kita yang paling kecil yaitu keluarga. Itu jangan, ya. Lalu yang kedua yang saya bilang, ya kan, baik itu secara tindakan, ya kan, baik itu secara apa namanya, in the spiritual, ya, auranya juga bisa jadi aura yang takut, ketakutan gitu ya. Lalu yang kedua, ya kan, adalah membalikkan keadaan. Nah ini Pak, membalikkan keadaan. Apa yang jadi tindakan kita ketika kita mengalami takut? Ya, sebagai bapak, sebagai pemimpin, sekali lagi sebagai imam di rumah.
kita bisa takut. Tapi kita bisa membalikkan keadaan di rumah, ya kan? Seperti begini, Pak. Saking cepatnya. Iya, saking cepatnya. Seorang bapak, seorang imam bisa seperti ini. Seperti Thanos Gimana tiba-tiba. caranya, Pak? Sesimpel ini gitu ya. Iya, seperti saklar on off, ya kan? Ah, I see. Seperti Oke. saklar on Oke. off, ya kan? Ketika kita lawan itu ketakutan, ya kan? Rasa takut itu kita lawan, ya kita putar balikkan. Itu secepatnya itu bisa seperti on off, Pak, saklar on off. Dan itu kita balik lagi kepada si bapak itu, mau atau tidak. Atau dia hanya akhirnya dia ya udahlah berleha-leha, ya kan? Kue sera-sera, ya kan? Yang Whatever leha, will be. yang jadi Apa yang terjadi jadilah. terjadilah. Iya. Nah, tapi kalau dia mau gitu ya, itu sangat cepat seperti ini. Nah, ini Gimana caranya, Pak? Pertanyaannya kan gitu kan. betul. Kalau semudah ini bagaimana caranya? Yes. Saya tahu begini, bahwa sekecil apapun. Jadi saya anggap itu ketakutan ya, Pak ya, Pak Nyoman ya. Ketakutan atau rasa takut ya. Itu saya anggap itu seperti eh, apa ruangan yang gelap, Oke. ruangan yang gelap, ya kan? Nah, segelap apapun ruangan, tapi kalau ada cahaya sekecil apapun, gitu ya, ya namanya kegelapan itu akan pergi, ya kan? Seperti itu. Nah, lalu orang-orang akan mendekat kepada si sumber cahaya itu tadi. Nah, yang saya dapat tentang ini adalah kita sebagai pembawa terang, Pak. Sebagai pembawa terang. Ini yang ketiga. Bahwa seorang bapak sebagai imam, sebagai raja di rumah, ya kan? Pertama tidak membawa ketakutan ke rumahnya. Ya, kedua dia juga harus membalikkan keadaan Balikan. secepat mungkin, ya kan? Ya. Yang ketiga yaitu tadi dengan cara adalah dia menjadi pembawa terang, ya. Pembawa terang ini apa ya? Diartikan seperti ini, Pak. Bahwa pembawa terang itu sebenarnya dia merefleksikan terangnya Tuhan, gitu. Jadi dia sendiri tidak mempunyai sumber terang, gitu ya. Ya. Jadi dia itu merefleksikan terangnya Tuhan. Sama seperti bintang, Pak. Bintang itu tidak mengeluarkan energi untuk bisa terang benderang. Tapi dia memantulkan cahaya matahari. Sehingga dia sepertinya bersinar. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai pembawa terangnya Tuhan, kita ini nggak ada nggak ada arti apa-apalah, gitu ya. Masih bisa bikin salah, masih bisa, waduh, ya kan, takut tadi ya. Tapi ketika kita menjadi pembawanya terang, ya terangnya Tuhan, kita merefleksikan terangnya Tuhan dan itu akan memantulkan, ya kan, sehingga kegelapan tadi itu akan sirna oleh yang namanya Ya. terang. Seperti itu, Pak Nyoman. Oke. Tadi bicara tiga hal bahwa eh, Bapak jangan membawa aura ketakutan. Ya, Eh, kan dari awal kita sudah berbicara mengenai bahwa kalau kita mau merubah sebuah karakter, maka yang harus dirubah pertama kali adalah sebenarnya dari pikiran kita, gitu kan. Jadi yes, kalau misalnya pikiran kita eh, lemah dalam artian sekarang ini ketika masa pandemik, waduh, sepertinya akan ada pemotongan gaji lagi, pengurangan karyawan. Ketika itu dibawa kepada keluarga, eh, itu bisa kan akan ditangkap berbeda gitu kan pasti oleh istri kita, mungkin oleh anak-anak kita, tangkapnya beda-beda gitu. Wah, berarti kita tidak bisa jalan-jalan nih gitu kan.
wah ini berbahaya buat ini segala macam. Ketakutannya kan akan muncul gitu. Padahal si suami cuman bilang bahwa ini kayaknya akan ada di, belum tentu terjadi sama dia gitu. Tapi kan ketika dia bawa, wah ini luar biasa ini. Jadi kita harus merefleksikan terangnya dari sang sumber itu ya Pak. Yes, yes. Nah, jadi hal yang sederhana ya tadi ya. Eh, di saat-saat seperti ini, kita apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu juga menjadi penentu, Pak. Ya, Ya, ya. kalau yang Setuju, masuk setuju. di dalam pikiran ini adalah kitab suci, ya firman Tuhan, lalu juga hal-hal yang positif gitu kan ya, hal-hal yang membangkitkan optimisme gitu kan ya. Ada kita membaca apa hal-hal yang wah peluang-peluang bagus di era pandemi, nah gitu ya. Kita isi itu, wah gimana caranya? Kita mau belajar gitu kan, sampai tengah-tengah malam kita belajar gitu kan ya. Walaupun belum ada hasil secara rupiah ya Pak ya, tapi secara input positifnya udah dapat Pak. Nah Hmm, itu yang akhirnya kita itu jadi terang gitu, membawa terang ya kan, membawa aura yang baik gitu ya, bukan ketakutan ya kan, yang kita bawa, tapi malah hal-hal yang bawa hal-hal yang optimis ya, yang ya, punya peluang gitu ya. Ah, ada ya, ya, harapan kayak gitu Pak ya. Nyoman. Sama seperti yang kita diskusikan mungkin beberapa waktu lalu ya, bahwa eh, apa eh, eh, apa namanya Pak, yang menimbulkan ada dua sisi, Hmm. peluang, opportunity, dan bahaya, ya Oh kan? iya, yes betul, dari China Ya, ya. ya, Betul yes, betul betul. Bagaimana sih Bapak melihat apakah ini hanya dangerous-nya terus ya kan, betul, betul. atau malah dia lihat adalah Opportunity, ini opportunity? peluang, ini Betul. chance gitu ya. Ya, Yes, yes, ya. yes. Mungkin mungkin semua orang kan juga mengalami masa-masa pandemik, iya, semua orang terdampak. Tapi ada yang, pertanyaan, ternyata tidak terdampak dengan adanya pandemik ini gitu kan, malahan malahan dia pendapatannya lebih meroket, lebih meningkat gitu kan. Itu jadi sebuah pertanyaan buat kita, loh kenapa dia bisa meroket ya pendapatannya sementara kita berkurang gitu. Nah, peluang-peluang itu yang harus kita lihat gitu kan seharusnya kan. Betul, betul. Nah, saya baca ya di beberapa artikel gitu ya. Saya baca waktu beberapa hari yang lalu itu malah saya kaget karena dikatakan di artikel itu bahwa pertumbuhan orang kaya di Indonesia malah lebih banyak di saat pandemi. Waduh, waduh, waduh. Gawat Nah, dong ini. iya, jadi saya bilang, wah ini memang benar-benar ya. Apa di mana sebenarnya tadi itu Pak, balik lagi ya. Kita tuh di-create dari Sang Pencipta, dari awal itu adalah pemenang. Ya. Hmm. 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 Nah, di saat-saat kembali lagi dalam krisis ini gitu ya. Kalau orang China bilang tadi itu ada opportunity, ya ada dangers, ada opportunity. Ya, Ya, kita mau lihat yang mana gitu di situ. betul, Ya kan? betul. Kita mau lihat yang mana. Dan ini saya bukan mengada-ngada, silakan nanti cek ada di beberapa artikel, saya lupa nama artikelnya. Tapi searching aja ya kan tentang orang kaya yang makin banyak malah di era-era pandemi ini. Jadi kalau saya Ya, bilang ya ini tadi kesempatan ya yang seperti kita ngobrolkan waktu beberapa minggu yang lalu juga ini adalah kesempatan yang terbaik buat sang bapak, sang pemimpin, sang imam di rumah, ya kan, untuk melakukan hal yang luar biasa atas keluarganya. ya. This is the best time. Itu Wah, Pak. oke. Saya tadi menarik ketika Pak David bilang bahwa di dalam ruangan yang gelap sekalipun, sebenarnya ketika muncul sebuah titik terang, maka kegelapan itu akan sirna. Kan kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya, ketiadaan terang, maka itu definisi gelap gitu. Ketika definisi terang adalah ketiadaan gelap sebenarnya. Jadi kalau Hmm, misalnya segelap apapun dunia yang sedang kita alami, masa-masa seasons yang kita sedang alami ini, kalau kita tadi nomor tiga,
kita merefleksikan terangnya Tuhan, kita mendekat berarti kan. Kalau Ya, bintang kan kalau jauh dari matahari dia tidak bisa merefleksikan terangnya gitu. Tapi ketika dia mendekat sama matahari dia bisa merefleksikan gitu jaraknya. Nah, berarti kita harus mendekat sama Tuhan sebagai sumber terang itu. Barulah kegelapan itu akan sirna. yes, setuju Pak, Hmm, setuju. oke. Iya, setuju, sangat amat setuju. Karena ini kita berbicara bagaimana kita apa namanya mendekat kepada sang sumber ya, yaitu Ya, sang pencipta, ya kan? Sekali lagi tidak ada hubungan ya dengan ya, segala macam ritual gitu kan ya, yang harus dilakukan atau bagaimana, tapi bagaimana ini berbicara tentang hubungan, Pak, antara kita dan sang pencipta gitu. betul. Berbicara Ya, tentang relationship ya. Nah, relationship yang saya percayai ya adalah tentang hubungan bapak dan anak. Ya, bagaimana begitu harusnya begitu dekat, begitu mesra, begitu hangat gitu kan ya. Sehingga ketika kita mendekat dengan Tuhan, ya, kita juga mendapatkan, ya, kehangatan, ya kan, ya. kemesraan, cinta, Mhm. ya kan, kasih, dan kita bisa merefleksikan itu kepada anak kita, kepada istri kita di rumah, bahkan Ya, nanti ya. kepada lingkungan di kantor, ya, di apa namanya di lingkungan di tempat ibadah mungkin tempat berusaha dan lain-lain. Ya, ya, ya. Artinya ketika bapak-bapak boleh menjadi takut, boleh gitu ya. Maksudnya masih mungkin kita menjadi takut, tapi jangan sampai kita ketakutan gitu ya. Kalau sudah sampai Yes, ketakutan, maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jangan membawa aura ketakutan tersebut ke dalam lingkungan yang paling kecil, lingkungan keluarga. Karena mereka lah betul. support system yang paling paling dekat dengan kita kan. Kemudian yang kedua Yes. adalah kita membalikan keadaan. Nah, ini nih, membalikan keadaannya bagaimana ya? Iya, mengembalikan keadaan tadi itu, jadi kalau saya bilang, ya, saya percaya, dan ini juga untuk semua buat para bapak-bapak, jangan kita itu jangan berlama-lama untuk membalikan keadaan. Jadi kalau saya bilang, apa namanya, aturannya gitu ya, itu harus cepat. Ah, gitu. Jadi nggak boleh berlama-lama, nggak boleh dalam tanda kutip didramatisir atau dibuat kayak apa gitu ya, agak-agak ada politik segala macam, janganlah. Tapi langsung, kayak begitu. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan oleh bapak-bapak, ya kan? Seperti contoh ya, ini contoh mungkin biar lebih gampang. Ya, contoh misalkan Ya, nonton TV bareng-bareng lagi di apa di ruang tamu gitu ya, eh, atau di apa ruang TV gitu, tiba-tiba ada lagi nonton-nonton bagus, cerita-cerita lucu misalkan, tiba-tiba ada breaking news gitu ya, ada tiba-tiba ada berita tentang hal yang negatif gitu ya, misalkan saat ini tentang pandemi, wah dia berbicara tiba-tiba ada varian baru lah, bla 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 gitu kan ya, ada apa, uh, rencana untuk lockdown atau segala macam. Nah, si bapak harus cepat mengambil tindakan, actionnya di situ. Dia harus cepat tek kayak gitu kan. Wah, ya kita harus hati-hati ya. Tetap kita 5M, percayalah, berdoa, ya kan. Pastilah Tuhan luputkan. Nah itu hal-hal kayak gitu yang harus diambil tindakan action yang cepat. Itu. Bukan malah, waduh gimana ya ini variannya apa. iya, iya. Waduh, Papa Drama, juga drama. harus, iya, masih harus ke Semakin banyak. kantor. Kayak gitulah. Jadi akhirnya jadinya bukannya apa, tapi ya malah menjadi ketakutan. Gitu. Waspada itu beda Hmm, ya Pak ya. Jadi
Ya. seperti kita waspada misalkan dengan 5M kita waspada, bukan kita takut, bukan, tapi kita waspada. Ah, itu yang harus, itu yang mesti, ya kan, si bapak melakukan sebuah tindakan yang cepat gitu kan ya. Sehingga yang ditularkan kepada seluruh orang-orang di rumah, istri dan anak itu adalah hal-hal yang baik, yang benar, yang positif kayak gitu. Hmm, oke oke. Jadi seperti saklar on Hmm. off-nya langsung cepat gitu ketika ada sebuah berita yang tidak mengenakan muncul, maka si bapak itu harus segera meminimalisir dan segera change, balikan keadaan supaya support Yes, system kita juga tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif tadi gitu ya. yes, 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 yes. Ya, contohnya lagi Nah, seperti misalkan si bapak apa namanya, dalam arti dia akan mengalami pengurangan gaji gitu ya. ya, Eh, ya. Apa yang dia sampaikan ke istri dan anak gitu itu sangat penting gitu ya. Hmm, Eh, Kalau dia sampaikan dengan ketakutan gitu kan ya, akhirnya jadi menular semua. Tapi kalau dia sampaikannya gitu kan ya, yuk kita belajar sama-sama yuk. Misalkan gitu. Ini ada peluang-peluang bagus nih, ya kan? Misalkan, Mama bikin sotonya enak, kita coba jualin yuk ke Tokopedia misalkan, atau ke mana? Ke GrabFood kah, ya kan? Atau ke eh, apa? GoFood kah, gitu kan ya? Atau si anak bisa bikin apa namanya? Bisa bikin ikat-ikat rambut gitu kan? Kalau anak cewek gitu ya, yang bagus-bagus, pakai manik-manik segala macam. Yuk kita jual yuk di Tokopedia gitu kan. Jadi itu malah saya bilang itu seperti itu Pak. Dia langsung tek, kayak begitu. Itu sih yang saya mau sampaikan Pak. balik lagi kepada tadi yang krisis itu memiliki dua arti sebenarnya, bahwa dia ada bahaya, dangerous, itu akan menuju kepada kegelapan, ya kan? Tapi juga ada opportunity, ada peluang yang sebenarnya cerah gitu. So it depends, tergantung dari mindset kita, apa yang bisa kita lakukan terhadap krisis yang kita alami gitu ya. Oke, oke. Yes, Pertanyaannya gini Pak, ketika yes, saya sebagai Bapak sudah terlalu jauh mengalami ketakutan, even bahkan keluarga kita, support system kita, istri ataupun anak-anak sudah menyerah gitu, sudah hands up. Apa yang, kalau bapak-bapak ada yang menonton ini, apa yang bisa kita lakukan Pak sebagai seorang bapak yang sudah mengalami jatuh ke dalam? iya. Kalau saya balik lagi tadi kepada si sang sumber Pak ya, kepada Tuhan sendiri, yang adalah Bapa kita, ya kan? Sebagai Tuhan, sebagai Bapa kita, ya. Kita balik kepada beliau, ya kan? Puji Tuhan kalau saat ini mungkin ada yang masih punya Bapak secara jasmani gitu ya. Ya, Datanglah kepada ya. Bapak kita. Tapi kalaupun sudah tidak ada, datanglah kepada Bapak kita, ya, Sang Pencipta. Nah, itu hal yang paling tepat, Pak. Dan memang itu harus dilakukan nomor satu, gitu ya. Dan di mana kita mendekat, gitu ya, kepada si sang sumber, gitu ya. Itu sangat amat menentukan cepat dan lambatnya proses itu sih, Pak. Saya bilang, Hmm, itu mempengaruhi cepat dan lambatnya proses itu. Asal kita mau bertindak, kita mau datang kepada sang sumber tersebut, ya. Untuk apa? Ya, untuk kita tadi itu bisa mendapatkan ya energinya, ya kan, sinarnya dia, sehingga kita dapat ya merefleksikannya kepada orang-orang di rumah. Seperti itu. Nah, jadi acap kali yang bikin nggak gerak itu malah kita, Pak. Gitu. Iya, kalau ada satu apa dalam kitab suci yang saya baca, itu ada kata-kata yang sangat-sangat powerful, ya.
itu yang katakan begini Pak, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkit dan jadilah terang. Pertama kali itu katanya tuh kata bangkit loh Pak. Artinya kita tuh tadinya mungkin selonjoran gitu ya, atau mungkin lagi Leha-leha gitu, leha-leha, leye-leye. atau memang lagi rebah apa segala macam. Tapi dikatakan di situ bangkit. Pertama tuh bangkit dulu Pak, dan jadilah terang. Hmm. Jadi memang mesti dari kita yang untuk melakukan tindakan dan Ah, mendatangi sang sumber tadi itu. Ya, yaitu adalah Tuhan. Itu Pak Nyoman. oke. Para bapak, kita masih di acara Father Talks. Kita masih berbicara mengenai freedom from fear. Jadi kalau tadi yang Pak David sampaikan, kalau mungkin Anda, bapak-bapak yang sedang mengalami keterpurukan, udahlah, no drama lah, no drama. Pertama bangkit. Keputusan Yes, ada di kita. Kita bangkit dulu, barulah kita mendekat kepada Sang Sumber. Kita tidak bicara yes, mengenai praktek-praktek keagamaan, tapi datanglah kepada sumber Sang Pencipta tersebut. yes, Kita bisa berdiskusi, kita menjalin hubungan lebih lagi sama dia. Baru kita nanti bisa berdampak sama keluarga. Itu ya kan ya yes. Pak ya? Betul, betul. Keluarga. Nah, Hmm. saya juga mencatat begini Pak, ada juga hal di mana memang di hari-hari kita di rumah saja ini ya, yang kita Ya, pernah bahas juga di beberapa minggu yang lalu, ya kan tingkat ya, mungkin apa namanya ketegangan-ketegangan di otak kita ini juga, ya, ya kan, apalagi si bapak yang dengan logika, ya kan, dengan pemikiran ya, dia ya, sampai kurang tidur, ya kan, dia akan ngitung terus dan dia sampai akhirnya dalam tanda kutip begitu cepat mungkin lebih apa ya terpercik sesuatu tuh langsung kayak api gitu, ya, boom ya. gitu ya. Nah, itu yang kalau yang saya bilang juga hal yang dimana ketika balik lagi kepada kita, kita mau menjadi pembawa terang atau enggak, atau malah kita jadi pembawa gelap. Artinya ketika di dalam sebuah ruangan yang gelap, ya kan, lalu tiba-tiba juga dengan keadaan seperti misalkan hal-hal yang memercik gitu ya, Ah, coba-coba untuk memercik emosi segala macam. Yang kita siram itu bensin kah ya kan atau api kah gitu kan ya atau Iya, air gitu ya sehingga iya, api itu betul. maksudnya emosi itu jadinya cooling down gitu. Nah itu penting juga Pak sehingga eh, ini langsung saya katakan kepada prakteknya ya maksudnya eh, ini mesti dilakukan sama ya sama tadi tindakannya itu seketika juga. Nah kayak gitu. Memang ini butuh kekuatan ekstra, Pak. Kekuatan dari saya minta ya dari Tuhan juga gitu ya, sehingga balik lagi kepada Dia, Sang Sumber itu tadi. Ketika kita dekat sama Dia, ketika kita menempel sama Dia, ya kan, kita punya apa? Mulai dari pemikirannya Tuhan, ya kan, jadi tindakannya juga tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kebiasaan juga kebiasaan yang benar di hadapannya Dia, Sang Pencipta. Sampai karakter kita pun nanti jadi karakternya Dia, karakternya Tuhan. Nah, ini sebuah proses ya. Dan saya yakin dan percaya balik lagi ketika kita mengikut sertakan gitu ya, Tuhan di pihak kita gitu ya. Saya yakin dan percaya nggak ada yang mustahil. Hmm, ya, ya, ya. Karena kalau kita membiasakan diri untuk menjalin hubungan dekat dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, maka tadi yang Pak David ceritain bahwa kebiasaan-kebiasaannya juga akan menjadi semakin dekat dan semakin tahu gitu ya, menjadi sebuah karakter bahkan nantinya. Ketika karakter itu sudah bertumbuh, sudah kuat gitu karena prosesnya sudah dijalani gitu, maka semua orang yang ada di sekitar kita akan mengetahui bahwa kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan dan itu bisa berdampak sama
sama yang paling dekat dari kita, dan bahkan sampai di luar dari keluarga juga akan mengalami. Oke, Betul. oke. Nah, eh, perlu diingat juga adalah kalau kita ada di dalam sebuah rumah ya, itu ada Ya, istri, ada anak-anak gitu ya. Kalau kita misalkan sudah balik lagi, mereka pun juga punya ketakutan-ketakutan, Mbak. Bukan cuma betul, kita, betul, ya kan? betul. Ketakutan si ibu mungkin baru dari pasar dan waduh, harga naik, ya kan semuanya naik. Gimana ini segala macam. Ketakutan si anak juga. Kok nggak bisa-bisa masuk ya Pak? Ya apa? Saya pelajaran ini gitu kan ya. Takut nggak naik kelas ya kan? Takut nanti nilainya jelek kayak gitu. Nah, ini sekali lagi Pak, kita sebagai imam, sebagai pemimpin ya kan, di rumah tangga kita, peran kita tuh sangat besar. Peran kita tuh Hmm. sangat menentukan. Peran kita itu sangat-sangat dibutuhkan dalam keluarga. Gitu. Jadi malam hari ini juga saya ingatkan, bukan hanya untuk orang yang nonton ya, tapi buat saya juga, buat Pak Nyoman bahwa bahwa kembali lagi kita sebagai bapak ya kan benar-benar harus berfungsi yang benar adanya, gitu ya. Berfungsi yang benar adanya karena yang saat ini situasi kondisi yang kita tahu tadi ya, dan jangan lupa ya kita juga nggak bisa egois, istri kita, anak-anak kita pun mempunyai problem, masalah mereka juga, ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi juga. Nah kayak Iya, gitu, iya, nah iya. gitu Pak. Kadang, kadang ketakutan, contohnya ketakutan anak aja. Misalnya dia takut nggak naik kelas, padahal buat kita, itu sepele gitu ya. Tapi buat dia Hmm, itu sebuah hal yang besar gitu kan. betul, Nah, mungkin betul. itu salah satu yang bisa kita lakukan sebagai bapak, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bapak itu adalah waktu yang tepat untuk dirimu menjadi seorang pahlawan buat anak-anakmu, supaya dia Yes, bebas dari rasa takut gitu kan ya. yes. Contohnya juga seperti misalkan kita sama anak ya Pak ya. Anak yang Ya, takut, misalkan dia takut akan masa depannya dia. ya, Karena sekarang, waduh gimana dia lihat ya kan, bapak ibunya susah ya kan, terus belajar kok seperti ini gitu kan ya. Dengan apa? Dengan online gitu kan. Apakah saya nanti bisa nggak ya di kehidupan yang ya, akan datang saya bisa jadi orang nggak ya atau bagaimana? Ya, mungkin kalau yang SD mungkin belum mikir, yang SMP ya nggak, saya, iya, SMA ya kan. iya, Nah tapi ini jangan salah, ini kita harus rangkul Pak. Ya, sebagai hmm, bapak kita harus rangkul anak kita, ya kan? Dan mulai sampaikan kepada dia, nah gitu kan ya. Ini masa yang luar biasa. Tapi percayalah, ini sudah era yang baru, ya kan? Di sini kamu benar-benar akan jadi luar biasa atau enggak tergantung kamu, ya. Papa support kamu, ya kan? Sekarang kamu udah enggak, contohnya sekarang dengan teknologi gitu ya, dengan internet. Kamu sekarang udah bisa jualan nak ke Amerika, ke China, ya kan? Bahkan kamu nggak punya barang, kamu bisa jadi dropshipper, ya kan? Kamu bisa jadi seller, reseller atau segala macam. Nah itu loh Pak, yang kita sampaikan ya kan, dan itu percayalah, itu nancep, itu nancep banget pasti. iya, iya. Balik lagi bahwa bapak ini waktunya dirimu untuk, kesempatanmu nih untuk jadi hero nih, untuk jadi pahlawan. Pak, tapi kan gini, Ya, eh tadi kan kalau kata Pak David, saya membalikan keadaan. Ketika si bapak itu merasa bahwa mana mungkin semudah itu, kayak apa istilahnya gini, balik lagi, ah mungkin bapak nggak tahu kondisi istri saya, bagaimana kondisi anak saya, gimana yang mereka menyerang saya terus gitu misalnya. Kan dia merasa udahlah, minder lah segala macem.
gimana Pak kalau kondisinya seperti itu yang sudah, aduh, nggak kuat lah gitu. Oke, saya coba untuk apa namanya memahami ya. Saya pun nggak akan egois gitu ya, karena masih di luar sana pasti masih banyak sekali yang tidak seberuntung kita, ya, tidak seberuntung Ya, saya. Tapi saya mau sampaikan dengan kerendahan hati gitu ya, dengan hal yang paling dari dasar hati saya, gitu kan ya, bahwa ketika kita bapak, sebagai suami, ya, melakukan satu hal, ya, perubahan, gitu ya, satu hal yang mungkin tidaklah apa ya, tidaklah eh, semuanya ke kanan, kita ngambil tindakan ke kiri misalkan, ya, tidaklah apa namanya begitu fantastis gitu ya di mata orang. Tapi kita tahu ini benar, kita harus ke kiri. Kita melakukan switch tadi ya, perubahan, ya kan? Dengan misalkan tadi ketakutan yang bakal terjadi, misalkan nanti di dihina lah sama istri lah, atau di apa sama anak-anak gitu ya, dilecehkan atau apa gimana. Tapi saya katakan begini, coba dulu, lakukan, ya kan? Lakukan saja, ya kan? Jangan terlalu apa namanya, diplanningkan gitu ya. Lakukan saja, gitu ya. Misalkan hal-hal yang negatif, yang entah istri, entah anak yang selalu membawa perkataan-perkataan yang menakutkan, gitu ya, yang membuat down, ya kan? Mungkin di waktu-waktu sebelumnya kita banyak berdiam, ya. Tapi beranikah, ya? Mulai dari hari ini, ya, kita bisa sampaikan hal yang beda, gitu ya. Kita berani untuk speak up, berani untuk bertindak, gitu ya. Misalkan, contoh kecil, mengajak berdoa, kembali lagi berdoa. Ayo, ya kan? Kita sudah lama tidak berdoa bersama, ayo kita ambil waktu berdoa, ya kan? Ambil saat teduh, ya kan? Sebelum tidur berdoa bersama, ya. Itu dari hal-hal yang kecil, tapi sebuah tindakan, ya kan? Kenapa? Ya, di dalam doa itu satu hal yang saya tangkap, ya, itu ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita pun berbicara kepada orang yang di sekitar kita, Pak. ya, Ya kan? betul. Jadi dua arah. Nah, jadi kalau mulailah dengan hal yang kecil ya, dengan doa tadi. Nah, saya yakin dan percaya akan nanti ketika terus konsisten, ya kan, endurance terus, ya kan, akan ditambah-tambahkan tuh, creativity yang lain. Seperti itu, Pak Nyoman. Iya, berarti tadi seperti yang tadi disampaikan Pak David bahwa cara termudah yang bisa kita lakukan adalah bangkit. Udah itu dulu Yes, aja ya. bangkit. Bangkit aja dulu. Caranya apa ya? Bangkit dulu, lakukan yang simpel-simpel tadi yang tadi disampaikan. Nggak Yes, perlu ekstrim tiba-tiba gitu, tapi ya lakukan aja dulu. Dan betul. mendekat, bangkit, dan jadilah terang. Nah, bagaimana jadi terang ya? Mendekat kepada sumber terang itu. Karena Sumbernya, kita hanya betul. merefleksikan terang tersebut. Yes. Rumusnya hanya rumusnya yang sesimpel itu ternyata. Tapi ketakutan itu sangat, karena banyak pihak sih Pak ya. Banyak pihak yang Ya. tidak ingin kita bebas dari rasa takut. Sorry, bebas Oh, dari betul. rasa ketakutan. Betul. Karena udah juga numpuk, Pak. Di pikiran itu udah Hmm, bertahun-tahun, ya. Ibaratnya udah sampai ngelotok gitu.
Di pikiran kita tuh udah, itulah yang kita harus merdeka di situ. Ya, Hmm. merdeka ya kan dari yang namanya ketakutan gitu kan ya. Itu Ya. benar-benar diputuskan ya kan, rantai-rantai diputuskan, bukan berbicara tentang hal yang spiritual saja tapi juga tindakan gitu Hmm. ya, tindakan yang dilakukan. Jadi tadi yang bertindak ya, bangkit dulu ya, dan jadilah terang. Nah, itu sebuah tindakan. Jadi bukan Ya. hanya apa ya, di dalam pikiran spiritual dan segala macam. No, no, no. Ya, itu penting ya kan, secara spiritual penting, tapi juga action, tindakan. Ya. Itu Karena dia. kalau cuma dipikirin, dipikirin, oh ya harus begini, diplanningin gitu, tapi Iya, nggak bergerak, nggak ada tindakan-tindakan yang nyata, kita akan muter aja muter. betul, 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 betul. Dan Iya, iya. ini apa namanya? Ini eh, jadi hal yang nomor satu yang saya dan Pak Nyoman sampaikan di bulan kemerdekaan ini, karena saya meyakini ini sangat penting, Pak, ketakutan tadi, ya, bahwa apa namanya, pembunuh nomor satu tadi disampaikan gitu ya, dan Ya. masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan, gitu ya. Hmm. Jangan Iya. sampai gitu ya, jangan sampai akhirnya berujung kepada hal-hal yang tidak mau kita inginkan gitu ya. Dan Hmm. kalau dibilang juga, ya ini hal-hal juga seperti bunuh diri pun semakin banyak Pak sekarang. Ya, di saat-saat pandemi juga semakin meningkat. Ya itu tadi, diawali pasti dengan rasa takut tadi. Takut yang tidak bisa dikontrol. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, di awal-awal pandemi kita banyak membaca berita atau mendengar bahkan berita bahwa beberapa mereka yang terindikasi terpapar virus COVID ini bahkan sampai rela membunuh diri gitu ya, terjun dari Iya, ruang perawatan, betul. mempercepat apa namanya hidupnya dia, padahal itu sebuah ketakutan yang dia pikirkan aja gitu kan. Yes. Betul, betul, betul. Jadi kita bisa ya Pak ya, bebas dari rasa ketakutan ini. Yes. Karena sekali lagi, takut itu sama ketakutan itu beda ya. Oke, oke. Itu beda ya. Takut sama ketakutan itu beda. Ketakutan itu Jadi sudah jadi yang tidak bisa konklusinya dikontrol. gimana nih? Oke, kesimpulannya jadi gimana untuk bicara mengenai bahwa takut sama ketakutan beda, terus Hmm. bagaimana cara mengatasinya? Ya, terakhir konklusinya adalah, bapak-bapak, sekali lagi sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah, kita harus lawan yang namanya ketakutan. Nggak ada cara lain, ya kan? Jangan lari, jangan sembunyi, ya kan? Jangan menghindar, tapi harus dilawan. Ya, itu harus dilawan. Ya, dan tadi yang saya sampaikan tadi sama Pak Nyoman juga, lawannya dengan banyak cara tadi. Kita mendekat kepada Tuhan, kita menjadi merefleksikan terangnya Tuhan, ya kan? Ya kan? Dengan tindakan ya kepada anak kita, kepada istri kita, ya kan? Jadi harus dilawan seperti itu. Ya, jangan dibiarkan, jangan dihindari, jangan eh, apa namanya, disembunyikan. Bahaya malahan. Tapi harus dilawan. Ya itu saja Pak. Konklusinya adalah itu. Kita harus lawan sampai merdeka. Sampai Dan merdeka itu bisa dari ya? ketakutan. Bisa. Bisa. Percayalah bisa. Tadi diingatkan, kita adalah diciptakan sebagai makhluk pemenang. Itu jangan lupa. Iya, 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 iya. Itu powerful sekali. Itu Dari powerful. ribuan, hanya satu Jut- yang berhasil, iya, jutaan bahkan ya. Jutaan, Mbak. Jutaan. Jutaan. Nah, tadi pagi saya diingatkan ya kan, sebelum mau sharing pada malam hari ini, diingatkan tentang hal itu. Yes, benar juga ya. Kita tuh makhluk pemenang loh. Di-create bahkan sebelum jadi embrio itu udah apa ya? DNA kali ya.
itu udah ditanam sebagai DNA pemenang gitu. Gitu, Pak. Jadi kita harus menang dari rasa ketakutan. Merdeka! Wah, mereka luar biasa. Oke, oke, oke. Terima kasih. Seru-seru ya. Oh, iya. Minggu depan kita akan bicara, oh ya, kita masih bicara mengenai freedom ya. Minggu depan Ya, kita akan bicara mengenai hal-hal lainnya yang terkait sama, karena ini bulan kemerdekaan, bulan yes. kemenangan harusnya, dan ini bisa menjadi kemenangan buat para bapak-bapak ataupun Anda yang mendengarkan dan menyaksikan Father Talks. Oke, adalah hal lainnya Pak yang mau disampaikan mungkin? Tetap semangat, jaga kesehatan, para bapak-bapak, percayalah, ya kan, semakin mendekat kepada sumber yang itu sang Halik ya, Tuhan sendiri, ya nggak ada cara lain supaya kita pun merefleksikan terangnya Tuhan. Itu sih Pak Nyoman. Merdeka! Merdeka! Oke, thank you Pak Jangan David lupa, untuk kesempatan kali ini. Luar biasa, luar biasa. Kita akan diskusi jangan, lagi pekan-pekan depannya. Thank you siap, Pak. siap. Sehat selalu Yuk, Pak. Sehat. thank Ya, you, thank oke. you. Mari. Thank you. Ya, tadi kita habis ngobrol nih sama Pak David, author dari LA Donation. Oke, jadi beberapa hal tadi yang disampaikan sama Pak David bahwa kita itu ternyata seorang pemenang, ditakdirkan seorang pemenang dari jutaan sperma yang uh, keluar, tapi ternyata yang bisa berhasil dan membuah itu cuma satu. Jadi Anda adalah seorang pahlawan, Anda seorang pemenang. Anda tidak perlu takut sebenarnya, karena uh, semuanya itu bisa terjadi kalau kita pertama bangkit dan jadilah terang. Gitu. Tadi itu pesannya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita menularkan aura ketakutan terhadap lingkungan terdekat kita, keluarga. Kita filter aja. Krisis itu ada dua sisi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa itu ada dangers, tapi juga ada opportunity. Apa yang bisa kita buat dari problems yang muncul menjadi sebuah opportunity. Jadi kita bisa membalikkan keadaan seperti, nah, itu. Karena kita adalah pemenang, karena kita bisa menjadi pembawa terang. Oke, kita tidak bicara mengenai agama, tapi bapak-bapak, Anda di luar sana, Anda adalah seorang pemenang dengan bangkit dan jadilah terang. Jadi terang itu kita merefleksikan terang dari Sang Pencipta, mendekat kepada Sang Pencipta. Terima kasih untuk kali ini. Di acara Father Talks, ketika ayah bicara ada banyak hal yang bisa kita ambil. Kita berjumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap prokes dijaga. Semoga kita bisa lewati pandemi ini dengan benar dan baik, dan kita tetap sebagai pemenang. Sampai jumpa.